Hai guys, nama saya Susanti, NPM saya 1842126. Saya di sini akan menjelaskan jawaban UTS Akuntansi Manajemen 2020. Oke, ini untuk soal pertama yaitu Activity Based Supplier Costing. Di sini diketahui bahwa activity-nya ada dua. Yang pertama adalah adverse buying senilai 450.000 dan yang kedua adalah supplier returns yang senilai 115.000. Dan yang kedua adalah supplier data, diketahui juga unit purchase price, unit purchase sama insufficient unit sama returns unit. Di sini dia ada dua jenis ya. Terus kita diminta untuk menghitung activity rates. Di sini ada adverse buying rate. Itu senilai tadi 450.000 dan dibagi sama 2.900 yang dapatnya dari 450 tambah 450 tambah 1.000 tambah 1.000. Jadi mereka dibagi yaitu 450.000 bagi 2.900 senilai 155,17. Dan yang kedua adalah kita hitung supplier returns rate-nya. Tadi kan diketahui kalau misalnya supplier itu ada 115, kita bagi juga nilai dari 30 tambah 30 tambah 120 tambah 1.200 maka dapat 1.380. Dan kita bagi 115 bagi 1.380 maka dapat 83,33. Balik lagi ke soal. Untuk yang B kita dihitung untuk total unit purchasing cost for each component for each supplier. Caranya kita bagi dulu jenisnya Xiao glass sama Apple glass. Pertama tadi kan kita udah dapat tuh adverse buy-nya. Nah, kita tinggal kali insufficient units-nya itu dikali sama rate adverse buying. Jadi dapatlah adverse buying yaitu 450 kali 155,17 dan 450 dikali juga 155,17 dan 1000 kali 155,17 sama 1000 kali 155,17. Jadi dapat Xiao glass sama Apple glass yang ada dua jenis yaitu side sama loss dapat. Dan yang kedua untuk supply returns dan rate-nya kita juga udah dapat. Kita kali juga sama return units-nya. Dan seperti kita lihat kita udah dapat semuanya. Kita tinggal total, dapatlah total cost-nya untuk Xiao glass sama slide sama loss dan Apple glass juga dapat slide sama loss. Setelah itu kita juga ketahui unitnya di soal. Di sini ya unit purchase ada 15.000 untuk side Xiao glass dan 15.000 untuk WS Xiao glass dan Apple glass punya set sama WS 24.000 sama 24.000. Jadinya 15.000 untuk unit 15.000 24.000 24.000. Dan unit cost-nya kita dapat dari total cost dibagi per unit. Jadi kita dapat unit cost-nya per masing-masing yaitu 4,82 dan untuk Apple glass side sama loss-nya 6,88 sama 10,63. Dan di sini ada kita masukin lagi unit purchase cost itu dapat dari soal. Di sini ada unit purchase price yaitu 47, 122, 42 sama 120. Jadi kita tinggal ditambahkan aja unit cost plus unit purchase cost. Jadi kita dapat total unit supplier cost yaitu untuk Xiao glass bagian side dapat $51,82 dan untuk Xiao glass bagian loss kita dapat total unit supplier cost yaitu 126,82. Sama seperti Apple glass side sama loss-nya itu kita dapat juga $48,8 dan $130,63. Dan soal yang C ditanya kenapa kita membutuhkan value change analysis. Jawabannya adalah dengan melakukan analisis ini kita dapat memahami perubahan sumber daya melalui proses menjadi produk akhir. Sehingga kita tahu keunggulan dan kelemahan produk guna untuk meningkatkan struktur biaya produktivitas dan diferensiasi produk. Ini untuk soal kedua. Untuk sekarang kita bahas tentang productivity measurement. Di sini telah diketahui data-datanya untuk 3 mesin ya. Yang pertama adalah existing mesin A sama mesin B. Di sini ketahui output produce and sold-nya, material use, labor use, unit price of materials, unit price of labor. Di sini pertama kita disuruh hitung untuk partial productivity ratio for each mesin. Kita pertama-tama
buat dulu ini dibagi 3 ya. Partial operational itu productivity ratio, kita cari dulu material punya rasio berapa, labor rasio itu berapa. Jadi kita cari untuk existing mesin itu dapat dari, kita cari material punya ya. Jadi kita dapat dari output produce and sold dibagi sama material use. Jadi 300.000 dibagi 600.000, kita dapat 0,5 untuk existing mesin. Itu bagian material. Dan ini untuk bagian labor itu caranya sama. Untuk bagian labor yaitu output produce and sold itu dibagi dengan labor use. Jadi kita dapat di sini senilai 2. Untuk mesin A sama mesin B caranya sama. Jadi kita udah dapat rasio-rasionya. Dan kita disuruh bandingin, kita disuruh describe ya each machine compare to existing result. Jadi kita dapat bandingin ya. Kalau misalnya kita bandingin existing mesin kepada sama mesin A, itu productivity-nya increase ya. Jadinya 0,5 itu dia increase jadi 0,6. Dan sedangkan yang bagian labor tuh 2 kita increase jadi 2,4. Itu bagian kita bandingin dari existing mesin sama mesin A. Dan yang kedua, kalau kita bandingin existing mesin sama mesin B, kita bandingin ya untuk bagian yang material itu masih sama ya, 0,5 tambah 0,5 itu sama. Tapi untuk bagian labor dia berkurang, jadi berkurang 0,25, itu perbandingannya. Dan sekarang untuk soal kedua kita disuruh calculate the impact of each machine to the profit earned by Rosen Company and the total profit from all machine. Cara kita hitung cost of material, kita hitung dulu pertamanya. Caranya adalah actual quantity dikali price. Berarti actual quantity-nya itu kan ada 600.000, kita kali price-nya kali 22 dapat 13.200.000. Dan yang kedua kita hitung cost of labor-nya, sama caranya actual quantity dikali price, jadi 150.000 kali 15 dapat 2.250.000. Jadi kita dapat material sama labornya kan, kita juga hitung lagi. Dapatlah PQ kali P sama dengan 360.000 dibagi 0,5 itu rasio ya. Yang dari existing mesin existing mesin dikali 22 sama dengan 15.840.000. Yang bagian labor juga sama, PQ kali P sama dengan 360.000 dibagi labor productivity rasionya dikali 15 jadi 2.700.000. Jadi setelah kita dapat, kita bikin table seperti ini ya, mesin A itu PQ kali P, AQ kali P, dan yang paling kanan itu PQ kali AQ sama dengan P kali P. Jadi kita dapat material sama labornya itu yang tadi itu kita tulis, dan kita dapat PQ kali P-nya sejumlah 18.540.000, AQ kali P itu sejumlah 15.450.000, dan PQ kurang AQ kali P itu kita dapat 3.090.000. Sekarang kita hitung untuk mesin B, sama seperti yang tadi ya, kita cari dulu cost of materialnya dikali-kali, dan kita buat tabel juga sama persis dengan mesin A. Dan telah didapat mesin B itu PQ kali P sejumlah 16.600.000, dan AQ kali P kita dapat juga 16.275.000, dan PQ kurang AQ kali P kita dapat juga 325.000. Ini untuk jawaban soal nomor 2B. Dan sekarang kita masuk ke soal ketiga, yaitu theory of constraint. Di sini diketahui bahwa di sini ya, kalau bisa kita ketahui kalau misalnya for the coming period itu 640.000 machine hours and 480.000 labor hours are available. Jadi kita bayangkan kalau misalnya imun bus itu adalah X, mental growth itu adalah Y. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu titik-titik mereka. Di sini diketahui ya kalau misalnya during production imun bus itu X, itu dia pakai 1,6 mesin hours, and mental growth itu kita pakai 0,8 mesin hours. Jadi kita bisa masukin seperti rumus ini. Jadinya kita ketahui 1,6x itu untuk yang imun bus,
tambah 0,8Y itu untuk mental growth kecil dari sama dengan itu 640.000. Jadi kita buat rumus seperti ini. Sama seperti dengan labor hours, kita dapat dia di sini kalau misalnya immune boost itu X, dia pakai 1 dari labor, sama untuk mental growth kita dapat dari soal ya, berarti 2. Berarti kita buat rumus juga X tambah 2Y kecil sama dengan 480.000. Dan di sini kita kan udah ketemu nih rumus-rumusnya. Jadi kita buat Cartesius itu untuk ketemu titik X sama titik Y. Ini seperti itu matematika sih. Kita kan bisa bayangin kalau misalnya 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 1000. Kalau misalnya X 0, berarti Y-nya berapa? Di sini kan X-nya 0, jadi Y-nya itu 800.000. Kalau misalnya Y-nya 0, berarti X-nya 400.000. Jadi kita dapat titiknya yaitu 400.000,800.000. Itu titik pertama. Terus yang kedua, itu kita sama, itu kan kita pakai rumus X tambah 2Y sama dengan 400.000. Kita bayangkan kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya 240.000. Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya 480.000. Dan kita udah dapat titik-titiknya. Terus kita buat eliminasi. Jadi 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640.000. Dieliminasi juga sama X tambah 2Y 440. Kita kerja ini seperti matematika ya. Jadi kita udah dapat, kita kali 5 dan bawahnya kali 2 supaya nanti Y-nya itu ketemu. Kita bisa jadi Y-nya itu ke 0. Jadi kita dapat 8X tambah 4Y sama dengan 3.200.000. 2X tambah 4Y sama dengan 960.000. Kita kurangin ya. Jadi 8 dikurang 2X sama dengan 6X. 4 kurang 4Y itu kan 0 jadinya kan. Jadi 6X sama dengan 2.240.000. Jadi X-nya itu 2.240.000 dibagi 6. Dapatlah produk maksimal X-nya itu 373,333. Dan untuk yang Y kita carinya substitusi. Kan X-nya tadi udah ketemu. Jadi kita masukin aja ke X tambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi X-nya itu kita ganti 373,3333 ditambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi kita dapat 53,333,5. Dan ini untuk soal yang kedua, dia suruh kita gambar grafiknya pakai Cartesius diagram ya. Tadi kan kita udah dapat tuh titik-titiknya. Jadi kita gambar aja sesuai dengan yang titik-titik tadi kita temuin. Dan tadi juga ditanya ya tentang contribution earned by optimal mix itu ya. Di sini cara hitung contribution margin. Untuk yang immune boost kita dapat dari soal ya. Di sini ada yang immune boost itu selling price, variable cost, ordering cost, handling cost sama material cost. Jadi untuk dapat contribution marginnya kita di sini dapat 4 dikurang 0,8 dikurang 0,4 dikurang 0,2 sama dikurang sama 1. Jadi sama dengan kita dapat immune boostnya 1,6 per unit. Dan yang kedua mental growth ini kita juga cara yang sama ya. Di sini 4,8 dikurang 1 dikurang 0,6 dikurang 0,4 sama dikurang 1,6. Jadi kita dapat contributionnya untuk yang mental growth sama dengan 1,2 unit. Dan titik-titik yang tadi kan kita udah dapat tuh, ada 4. Kita tinggal masukin rumusnya ini, 1,6X tambah 1,2Y. Jadi kita kali-kali, ini simple ya, seperti rumus matematika. Jadi bisa ini sama dengan kita dapat optimalnya untuk imun 373,333 dan mental growth-nya kita dapat 53,333. Jadi ini untuk jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita bahas soal nomor 4 yaitu inventory management. Di sini diketahui bahwa Delvina uses 80.000 pounds of sugar each year. Dan cost of placing order itu berarti ordering cost itu 15 dan untuk carrying cost 1,5. Di sini kita disuruh hitung EOQ. Jadi pertama-tama kita hitung dulu EOQ-nya. Rumus EOQ yaitu akar dari 2 dikali P dikali D dibagi C ya. Tadi kan udah diketahui kalau ordering cost-nya itu adalah 15 dan carrying cost-nya 1,5. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya yaitu akar dari
2 kali 15 itu untuk ordering cost, dikali demand-nya itu tadi ada 80.000 ya, dibagi sama carrying cost-nya 1,5, dan dapat dari akar 1,6 juta itu adalah 1264,91. Dan untuk soal kedua kita disuruh hitung untuk calculate the carrying cost, ordering cost, and total cost for the EOQ. Jadi kita hitung ya. Carrying cost tuh rumusnya CQ dibagi 2. CQ berarti carrying cost-nya ya 1,5 dikali sama quantity yang tadi itu 1264,91 yang dapat dari EOQ di atas dibagi 2 dapat 948,68. Untuk ordering cost kita dapat dari carrying cost dikali demand dibagi Q. Jadi tadi ordering cost-nya itu ada 15 dikali demand-nya 80.000 dibagi sama Q yang tadi kita dapat di atas adalah 126,491. 126,491 jadi dapatnya 948,68. Dan selanjutnya kita cari number of order, itu dapatnya dari demand dibagi Q. Demand yang tadi kan 80.000, jadi dibagi sama Q yang tadi kita cari adalah 1264,91, dapatnya 63,25. Jadi semua total cost-nya adalah 1897,36. Dan untuk soal ketiga kita disuruh average rate-nya kalau misalnya 250 per day, dan kita bayangkan kalau misalnya lead time-nya is 7 days. Jadi reorder point-nya berapa? Jadi kita tinggal kali ya. Reorder point-nya itu 250 dikali 7 hari. Jadi 1750 unit. Oke, untuk soal selanjutnya adalah disuruh explain difference between JIT, itu maksudnya just in time sama traditional inventory. Di sini kalau untuk just in time sistemnya itu tarikan. Tapi kalau misalnya untuk traditional inventory itu adalah sistemnya dorongan. Untuk GIT juga persediaan tidak signifikan, pemasok yang dikit, pemanufakturannya seluruh, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, total quality control. Kalau misalnya untuk traditional inventory dia itu kebalikan dari just in time. Sistemnya dorongan, persediaannya signifikan, pemasoknya banyak, pemanufakturan sama departemen, dan gaya manajemen sebagai pemberi perintah sama acceptable quality level. Oke. Dan ini ada soal ke bagian 2 ya, untuk Mimi Corporation juga sama seperti Samor 1, kita disuruh hitung rumus EOQ. Tadi kan rumus EOQ udah dibahas juga, 2 akar dari 2 kali P kali D dibagi C. Di sini di soal diketahui kalau misalnya demand-nya ada 35 units dan order each time itu 16 unit, cost of placing and receive order itu 30, dan cost of carrying 1 unit of stock for 1 year itu 4 unit. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya, yaitu akar dari 2 kali 35.000 dikali 30 dibagi 4. Jadi kita dapat akar dari 525.000 sama dengan 725. Total cost-nya sama seperti yang tadi kita hitung sama bagian atas, cuman yang di sini aku singkat ya. Caranya sama, terus kita dapat total cost-nya di sini 2898. Oke. Sekian dari saya untuk menjelaskan jawaban UTS saya akuntansi manajemen 2020. Terima kasih.